Apa sih sebenarnya ciri-ciri orang yang belum dewasa itu? Dewasa itu bukan cuma soal umur. Nah, ciri-ciri orang yang belum dewasa seringkali dikaitkan dengan usianya yang belum cukup. Namun, faktanya usia tidak bisa menjadi acuan akurat apakah seseorang sudah benar-benar dewasa atau belum. Berikut adalah tanda-tanda orang yang belum dewasa secara psikologis dan juga mindsetnya. Kalian bisa mengenali ciri-ciri orang yang belum dewasa lewat sikap dan perilaku yang ia tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa contohnya. Yang pertama adalah tidak memiliki rasa tanggung jawab. Setelah melakukan kesalahan yang fatal, mungkin bukanlah hal yang mudah bagi seseorang untuk mengakui kesalahannya. Akan tetapi, ia justru kemampuan inilah yang seharusnya dimiliki oleh orang-orang yang dewasa. Artinya, mengakui kesalahan dan merupakan tanggung jawab yang besar adalah suatu tindakan atau sebagian dari wujud sikap dewasa itu. Sekaligus menunjukkan kalau Anda tidak mudah menyalahkan orang lain atau kesalahan yang dilakukan. Melepaskan diri dari rasa tanggung jawab hanyalah akan membuat kamu semakin tidak percaya dan tidak dihargai oleh orang lain. Yang kedua adalah tidak memiliki rasa empati kepada orang lain. Ya, kedewasaan tidak hanya dinilai dari cara Anda bersikap pada diri sendiri, tapi juga dari tingkat kepedulian kamu terhadap orang-orang di sekitar kamu. Hal ini dikenal sebagai kemampuan untuk berempati kepada orang lain. Orang yang tidak memiliki rasa empati pasti ia tidak akan bisa diterima oleh lingkungannya. Orang yang mempunyai rasa empati pasti tahu apapun yang ia lakukan sangatlah mempengaruhi tindakan orang lain, baik itu perilaku buruk ataupun perilaku baik. Sebenarnya sangat mudah untuk menilai apakah seorang memiliki rasa empati atau tidak. Biasanya orang-orang dengan empati yang tinggi, ia mau mendengarkan tanpa menghakimi orang lain di sekitarnya. Yang ketiga adalah tidak mau jujur dengan diri sendiri. Sebagian besar ciri-ciri orang yang belum dewasa dikaitkan dengan ketidakmampuan dirinya untuk memegang kendali atas emosi dan perilaku sendiri. Apapun yang keluar dari mulutnya hanyalah omong kosong belaka. Sebab perasaan dan kalimat yang ia ucapkan sebenarnya saling bertentangan. Akan tetapi orang-orang yang belum dewasa secara emosional tetap mencari pembenaran di balik perbuatan salah tersebut dan tidak mengakuinya. Seringkali mereka mencari kesempurnaan yang mungkin sangat sulit untuk didapatkan. Akibatnya, yang mereka lakukan hanya menyiksa diri sendiri dengan target-target tertentu. Yang keempat adalah menyimpan dendam. Setiap orang yang pernah membuat kesalahan, baik itu kesalahan kecil ataupun besar, lantas apakah kesalahan tersebut masih diungkit-ungkit setelahnya? Jika benar, artinya orang tersebut masih belum bisa dewasa secara emosional. Mereka cenderung menyimpan dendam untuk kesalahan-kesalahan kecil apapun dalam waktu yang sangat lama. Pada umumnya, seseorang menyimpan dendam karena kesulitan dalam berterus terang. Ini mungkin terjadi karena seseorang itu gengsi atau merasa dirinya yang paling benar. Yang kelima adalah membuat keputusan sendiri tanpa memperdulikan orang lain. Tidak ada orang yang sempurna, apalagi terbebas dari kesalahan. Oleh sebab itu,
kamu tetap membutuhkan orang lain untuk menyampaikan pendapat dan menemukan solusi atau suatu permasalahan. Begitupun saat kamu sedang berada dalam suatu kelompok kecil maupun yang besar, namun menyelesaikan suatu permasalahan sudah seharusnya terdapat musyawarah untuk mengambil keputusan. Hal yang sama mungkin juga akan dialami oleh orang-orang yang belum dewasa, terutama saat menerima kritikan. Seseorang yang sudah dewasa akan jauh lebih leluasa untuk menerima umpan balik tersebut. Akan tetapi, lain halnya dengan orang yang masih labil secara emosional. Mereka akan cenderung menanggapi kritikan sebagai sebuah serangan pribadi. Yang keenam ialah selalu mengungkit kesalahan masa lalu. Tidak baik apabila Anda menghukum diri kamu sendiri atas kesalahan masa lalu kamu. Sebaliknya, kamu harus berpegang teguh pada diri kamu sendiri dan belajar untuk melepaskan rasa bersalah dan juga segala bentuk penyesalan. Bersikap sebaik mungkin sambil tetap memikirkan diri sendiri merupakan bentuk kedewasaan seseorang. Jadi, yang paling penting adalah tidak ada rasa di mana kamu membuat diri kamu merasa bersalah akibat perbuatan di masa lalu dan mencoba untuk tidak mengulanginya kembali. Dan yang terakhir adalah yang ketujuh, tidak mampu mengendalikan rasa takut dan cemas. Hal yang mustahil jika kamu tidak pernah merasa takut atau cemas. Meskipun demikian, cara kamu dalam menghadapi rasa tersebut sebenarnya merupakan kunci kedewasaan dan kematangan emosi kamu. Menjadi orang yang dewasa secara emosional artinya kamu menyadari ada sesuatu yang salah sehingga muncullah perasaan takut dan cemas. Namun, cobalah untuk meyakinkan diri kamu sendiri bahwa kamu sebenarnya bisa melewati masa-masa tersebut atau masa-masa sulit sehingga kamu bisa menyelesaikan permasalahan itu. Untuk mengetahui ciri-ciri orang yang belum dewasa sangatlah penting, sebab dengan begitu kamu bisa segera mengubah sikap kamu dan juga kamu bisa beradaptasi dengan lingkungan kamu sendiri.